Baik, hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan pembelajaran Rumah Quran Masjid Muhajirin oleh Ketua Rumah Quran Masjid Muhajirin Al-Ustadz Subadi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, saya hormati pembina yayasan sekaligus ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Tamara, Bapak Ustadz Hadi Widiartanto. Ya, saya hormati pembina Yayasan Masjid Al-Muhajirin Tamara, Ustadz Haji Yusuf Effendi. Yang saya hormatin Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin Tamara, Bapak Haji Arif Sadono beserta jajarannya. Yang saya hormatin Ketua RW 011 Malaka Jaya, Bapak Haji Sri Mulyono. Yang saya hormatin Ketua RT 003 Malaka Jaya, Bapak Heri Pramono. Yang saya hormati Ketua LMK 011 Malaka Jaya, Bapak Dwi Priyanto. Yang saya hormati Manajer UMI Korda Jakarta Timur yang selalu memberikan bimbingan kepada Lembaga Rumah Quran Al-Muhajirin Tamara, Ustadz Melvis Etian Putra SH, para guru-guru pengajar RGM Tamara yang selalu tetap setia mencurahkan waktunya bersama para santri sampai pagi hari ini, dan yang saya hormati ayah, bunda, semuanya peserta Khatmul Quran dan imtihan angkatan kedua tahun ajaran 2025-2026, serta anak-anakku yang saya cintai peserta Khatmul Quran dan imtihan tahun ajaran 2025-2026 angkatan kedua. Alhamdulillah, kita ucapkan, kita haturkan kepada Rabb semesta alam atas segala curahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Kita memuji dan memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang berada di sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah kata yang selalu membasahi lisan kita, lisan kami, atas karunia kesehatan dan kesempatan sampai hari ini, sehingga kita bisa mengikuti acara Khatmul Quran dan imtihan metode UMI angkatan kedua tahun ajaran 2025-2026 di Rumah Quran Al-Muhajirin Tamara Jakarta yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suasana yang mungkin kita rasakan hari ini adalah suasana kehangatan yang luar biasa. Pada hari ini Allah takdirkan untuk hadir mengaminkan doa Khatmul Quran dari anak-anak semua yang hadir pada hari ini. Sungguh nikmat yang sangat besar yang mungkin kita tidak sadari hari ini. Hari yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita. Sesungguhnya ketika doa Khatmul Quran dilantunkan, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa apabila dikatakan Al-Quran, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah membaca Al-Quran kemudian berdoa, maka ada 4.000 malaikat mengaminkan doanya. Bahkan lebih dahsyat lagi keistimewaan doa kita bersama, yaitu pada saat kita mengaminkan, disebutkan apabila hamba telah mengatakan Al-Quran, maka akan hadir 60.000 malaikat membacakan istighfar untuknya saat khatmul Quran. Masya Allah. Selanjutnya tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan khasiran pada semua pihak yang turut andil penuh keringat memberikan sumbangsih baik moral maupun material dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tentunya semua tim yang luar biasa, dari para guru-guru Rumah Quran Al-Muhajirin Tamara, para pengurus RKF, yayasan, dan juga para orang tua santri yang telah mensupport maksimal kegiatan ini. Semoga setiap kebaikan yang penuh keikhlasan dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, beserta para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kegiatan khatmul Quran dan imtihan metode umi yang kami selenggarakan bersama anak didik kami bukan acara seremonial mengatamkan bersama, mengaminkan pengetesan semata, namun lebih dari itu, ini adalah luapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan para santri, yaitu telah diberikan anugerah membaca dengan baik, mempunyai hafalan juz per juz, membuat mereka akan terus berinteraksi intensif dengan Al-Quran setiap hari. Setiap pulang sekolah, dari sore sampai malam di Rumah Quran Al-Muhajirin Tamara, hingga waktu menjadi berkah buat mereka. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutip dari seorang pakar ilmu Al-Quran, Dr. Abdul Fattah Al-Khalidi, dalam kitabnya Kunci Berinteraksi dengan Al-Quran, beliau mengatakan, seharusnya seorang muslim memiliki 3 waktu dalam setiap harinya untuk Al-Quran. Ada waktu untuk tilawah, ada waktu untuk tadabbur, ada waktu untuk menghafal. Alhamdulillah, perlu diketahui bersama bahwa menginjak tahun ketiga kerjasama kami dengan pihak UMI. Metode UMI ini tidak hanya mengandalkan kekuatan buku yang digunakan anak dalam belajar Al-Quran, tetapi lebih pada 3 kekuatan utama, yaitu metode yang bermutu, guru yang bermutu, dan sistem berbasis mutu. Alhamdulillah, Rumah Quran Masjid Al-Muhajirin Tamara diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 1 tahun 3 bulan, yaitu mulai 2024 tahun yang lalu telah dapat menjalankan 7 tahapan dasar dalam pembelajaran metode UMI, yaitu dari pertama, tahsin, tasyid, sertifikasi para guru-guru FYM, coaching dan supervisi oleh lembaga UMI, dan akhirnya kita bisa munakosah yang pertama sampai yang sekarang, yaitu munakosah yang keempat, dan yang terakhir adalah khatmul Quran dan imtihan, yaitu angkatan pertama yang diselenggarakan pada hari Ahad 9 Februari 2025 tahun yang lalu, dan pada hari ini tanggal 1 Februari 2026 hari Ahad, hampir 1 tahun kemudian, Rumah Quran Masjid Al-Muhajirin Tamara telah melaksanakan khatmul Quran dan imtihan angkatan kedua. Insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rumah Quran Al-Muhajirin Tamara berkomitmen kepada ayah bunda santri yang telah menitipkan putra-putrinya di Rumah Quran Masjid Al-Muhajirin Tamara, RKM Tamara, berusaha memberikan yang terbaik, yaitu membantu mengantarkan para santrinya untuk bisa mencapai munakosah, tahfiz, dan tartil Quran oleh lembaga UMI Foundation, serta akan merayakan acara khatmul Quran dan imtihan tes publik hafalan para santri Rumah Quran Al-Muhajirin Tamara oleh orang tuanya masing-masing atau oleh orang lain yang ingin melakukan pengetesan terhadap para santri RKM setiap tahunnya, serta yang utama adalah sebagai rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, santri-santri yang di atas panggung ini adalah mereka yang telah lulus munakosah Al-Quran semester 1 dan 2 tahun 2025 tahun kemarin, yang telah lulus, yang telah
ia lalui ujian oleh Lembaga Umi Korda Jakarta Timur, yaitu tes kemampuan penguasaan bacaan hafalan Al-Quran mengikuti tahapan pembelajaran Al-Quran, yaitu ujian tertutup dengan materi tartil, fasohah, gharib, tajwid, dan tahfiz yang dilakukan secara objektif. Artinya dites bukan oleh guru Quran Rumah Quran Al-Muhajirin Tamara, tetapi dites oleh trainer guru dari luar. Dalam hal ini adalah dari tim Umi Korda Jakarta Timur. Dan alhamdulillah hasilnya hari ini lulus objektif, bukan kami yang menilai, tetapi dari tim Umi Korda Jakarta Timur. Proses belajar mengajar di Rumah Quran Al-Muhajirin Tamara Jakarta menggunakan metode Umi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan disupport oleh para guru Quran, yaitu sejak mulai diterapkan dari tanggal 1 Oktober 2023 hingga hari ini. Alhamdulillah Allah karuniakan dan mudahkan Rumah Quran Al-Muhajirin Tamara Jakarta bisa melaksanakan Khatmul Quran dan Imtihan angkatan kedua. Jumlah peserta dari tahun ke tahun setiap angkatan adalah sebagai berikut. Khatmul Quran dan Imtihan angkatan pertama yang telah dilaksanakan pada hari Ahad 9 Februari 2025 sejumlah 6 peserta dengan 21 kategori. Khatmul Quran dan Imtihan angkatan kedua dilaksanakan pada hari Ahad 1 Februari 2026, ada peningkatan yaitu sejumlah 25 peserta dengan 28 kategori, yaitu sebagai berikut. Munakosah angkatan ketiga tanggal 27 Juli 2025 sejumlah 11 peserta dengan 12 kategori. Munakosah angkatan keempat tanggal 14 Desember 2025 sejumlah 16 peserta dengan 16 kategori. Jadi total santri yang telah lulus munakosah dan ikut acara Khatmul Quran dan Imtihan kedua yang ada di atas panggung adalah sejumlah 25 peserta, yaitu terdiri dari kategori tartil Quran ada 5 peserta, kategori tahfiz Quran juz 30 ada 14 peserta, kategori tahfiz Quran juz 29 ada 3 peserta, kategori tahfiz Quran juz 27 ada 1 peserta, tahfiz Quran juz 28 ada 1 peserta, dan kategori tahfiz Quran juz 1 ada 1 peserta. Jadi sampai hari ini Rumah Quran Masjid Al-Muhajirin Tamara telah mencetak para santrinya dengan lulus munakosah dan mendapatkan sertifikat tartil dan tahfiz Quran dari Lembaga Umi Foundation sebanyak 41 peserta dengan total munakosah 49 kategori. Dan alhamdulillah ada 2 santri yang telah mencapai tahfiz Quran sebanyak 4 juz, yaitu Ananda Muhammad Fatih Hilmi dan Zaki Majid Asyariah. Demikian laporan singkat rangkaian capaian proses pembelajaran Al-Quran metode Umi di Rumah Quran Masjid Al-Muhajirin Tamara. Semoga Allah memudahkan kita dan meringankan langkah kita, memandu mewujudkan keluarga pencinta Al-Quran, sehingga keluarga mempunyai pandangan yang sama, kecintaan yang sama, dan keinginan yang sama sebagai penghafal Al-Quran. Kami percaya jika selalu dekat dengan Al-Quran, para santri semakin kuat imannya, tumbuh dan berkembang. Kepribadian Qurani menjadi anak soleh dan solehah, karena sungguh luar biasa bila satu keluarga menitipkan anaknya di Rumah Quran Al-Muhajirin Tamara, insya Allah satu bisa hafiz Quran minimal 1 juz. Sayyid Qutb mengatakan dalam Muqaddimah fi Zilalul Quran, beliau mengatakan hidup di bawah naungan Al-Quran adalah suatu nikmat, nikmat yang tidak cukup dimengerti tapi cukup dirasakannya. Nikmat mengangkat harkat manusia menjadikannya, mereka diberkahi dan menyucikannya. Itulah sebuah harapan yang kita canangkan. Satu harapan besar nantinya Rumah Quran Masjid Al-Muhajirin Tamara, salah satu visinya adalah menghilangkan buta huruf Quran di lingkungan Taman Malaka Utara, RW 11 dan sekitarnya, mencetak dan melahirkan generasi Qurani yang memiliki misi peradaban Islam, menjadi cahaya yang berjalan di tengah sebagai pelopor membangun negeri dan negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga kita dapat mewujudkannya semuanya. Allahumma arhamna bil Quran, ketika mahkota cahaya terang semakin dekat, seiring malangnya doa-doa tak terkira harapan negeri akhirat, melihat wajah anak-anak kita yang akan menghantarkan mahkota cahaya surga kepada ayah bundanya tercinta kelak. Terima kasih untuk semuanya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Mereka adalah good talent yang sebenarnya. Mereka insya Allah dikenal penduduk langit, walaupun tak terkenal penduduk bumi. Sepotong ayat yang mereka baca, entah sudah berapa banyak yang ia baca dalam proses menghafal, dan ada berapa huruf dikali 10 kebaikan. Jadi totalnya berapa? Itulah kebaikan yang terkirim untuk kedua orang tua, untuk kedua orang tuanya yang telah mendidiknya dekat dengan Al-Quran, serta guru-gurunya yang telah mendoakan menjadi ahlul Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 1 Februari 2026. Ketua Rumah Quran Al-Muhajirin